Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, welcome back with me. Unika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Pastinya masih di Jackpot Tribun Podcast. Kita mau bahas terkait kampus-kampus yang ada di Semarang dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ini ada Ibu Dr. Andalusiawati Dewi MSc selaku rektor baru yang baru saja dilantik ini ya Bu di Universitas Karangturi Kota Semarang. Selamat pagi Bu, apa kabar? Ya, selamat pagi. Juga selamat pagi bagi Tribuners dan juga mahasiswa Unkartur yang saya kasihi dan sayangi. Iya, Bu, ini kan kemarin baru saja dilantik begitu ya, Yeah. Bu. Congrats sekali lagi Bu, pasti ya. Terima kasih. Sehat juga ya Bu hari ini ya. Ya. Dan for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu pun juga dengan Bu Lucy ya Ibu ya. Sehat juga mahasiswanya yang dari Unkartur ya Bu ya. Oh ya. Bu, kita mau bahas terkait kurikulum lebih tepatnya pada saat Ibu menjabat sebagai rektor baru. Sebelumnya nih Bella mau kepo-kepo nih Bu. Kita ngobrol santai aja. Sebelum jadi rektor ini apa Bu? Dosen di Karangturi juga kah atau? Ya, perjalanan saya di dunia pendidikan cukup panjang ya. Jadi kalau saya cerita itu tahun 87 itu saya sudah menjadi dosen. Jadi sudah cukup tua ya. Pertama-tama saya di UKSW Salatiga. Jadi saya lulusan sana S1, kemudian langsung untuk direkrut menjadi dosen. Asumsinya dulu sebenarnya saya kalau mau jujur tidak ada cita-cita jadi dosen. Karena keluarga saya semuanya orang bisnis begitu ya. Sampai keluarga bertanya, loh kok ke dunia pendidikan gitu kan. Ya saya ingin mencoba karena sejak perkuliahan itu saya sudah dilibatkan sebagai asisten dosen sebenarnya. Sehingga ada mulai ketertarikan untuk dunia pendidikan yang saya merasa bahwa saya bisa mengembangkan keilmuan saya dan saya bisa berguna ketika itu saya terjun ke dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu 87 saya mulai jadi dosen di Fakultas Biologi UKSW. Kemudian sempat dikirim studi lanjut ke University of Amsterdam tahun 91 sampai dengan 93 dengan mengambil bidang molekular cell biology di sana. Kemudian saya kembali saya berpikir bahwa saya harus mengembangkan potensi lokal Indonesia itu apa ya, sehingga saya tidak melanjutkan untuk riset S2 itu. Kemudian saya mengambil tema yaitu riset saya tentang fermented food. Dalam hal ini memang bidang saya itu mikrobiologi pangan gitu ya. Apa ini fermented food begitu. Kemudian saya memilih kearifan lokal asli Indonesia yang ada yaitu tempe. Tempe itu asli dari Indonesia dan pertama kali dibuat di daerah Klaten. Dari histori yang ada pada tempe begitu. Sehingga saya mulai menggeluti itu. Tetapi di dalam eksplorasi saya bahwa mikrobiologi yang terkait tempe ini sudah banyak sekali publikasi dari luar negeri justru, tidak dari Indonesia. Oleh karena itu saya kemudian berpikir bahwa bagaimana supaya tempe ini bisa terangkat di permukaan ya. Karena pada saat itu mindset untuk tempe itu kan begitu rendah ya. Kalau orang ekonominya kurang makanya tempe gitu kan. Padahal tidak seharusnya demikian karena itu makanan yang superfood, gizinya tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, oleh karena itu kemudian saya bergabung ke forum para ahli tempe yang ada di Indonesia yaitu Forum Tempe Indonesia. Kemudian bersama-sama kita melanjutkan riset untuk tempe ya. Saya di bagian UKSW kemudian mendirikan pusat studi tempe yang ada di sana. Dalam perjalanan waktu itu memang ini susahnya ya. Kalau kita menciptakan sesuatu hal yang tampaknya itu baru dan tampaknya tidak berguna, itu banyak dicemooh ya. Banyak sekali teman saya itu istilahnya quote and quote seperti menghina gitu loh. Kok riset kok riset kok tempe ya gitu kan. Itu juga suatu mindset yang menurut saya tidak benar, tetapi saya tidak terpengaruh itu dan
berjalan terus untuk tempe sampai dengan hari ini, dan sudah menghasilkan 1 paten yaitu tempe ikan yang kami lakukan riset. Kemudian tahun berapa ya, 2012 saya mempelopori untuk tempe muri terpanjang ya, dengan 3 ton kedelai mentah, kemudian diolah menjadi 2.622 meter yang pada saat itu ada di Gedung Ridanggo Salatiga, bekerja sama juga dengan beberapa instansi pemerintah yang ada, sehingga itu terwujud. Itu adalah niat saya untuk apa ya, untuk menaikkan derajat tempe ini loh, bahwa terhadap perajin tempe saya libatkan sekitar 70 perajin. Ayo mari kita buat bersama-sama untuk meningkatkan nilai dari tempe itu sebenarnya luar biasa begitu ya, sehingga itu berhasil dengan baik. Dan kemudian mulai orang melirik, saya nggak tahu ya, saya ikut beberapa lomba memang untuk mempresentasikan tempe ikan itu seperti apa, dan ternyata masyarakat tertarik, mendapatkan juara 1 tingkat Salatiga, lomba kreasi dan inovasi, kemudian naik ke provinsi. Ya, saya sempat dapat hadiah menang juga dari Pak Ganjar itu ya, lumayan ya. Tahun 2015 ya, masuk dalam juara utama gitu. Kemudian dalam perjalanan itu saya berpikir bahwa saya harus patenkan ini. Benar. Gitu ya. Kalau tidak nanti nanti bisa dicuri orang kan gitu ya. Ini untuk proteksi aja sebenarnya. Kemudian itu paten masuk juga sebagai paten yang durasi 20 tahun ya. Karena ada paten juga yang durasi 10 tahun gitu. Saya ambil yang 20 tahun itu prosedurnya cukup rumit ya. Tetapi ya berhasil begitu. Ya, itu perjalanan saya tentang riset yang sampai dengan hari ini saya masih melakukan itu. Saya berpikir bahwa saya harus konsisten dengan tema riset saya. Tempe tadi. Kalau enggak nanti enggak bisa naik ke atas begitu ya. Pokoknya harus naik deh. Harus naik ya. Jadi per tahun harus ada target ya. Dan sekarang ada sudah sekian berapa ya? 4 varian yang saya buat, dan nanti akan bergulir lagi varian-varian yang lain. Terkait dengan itu, nanti di Unkartur itu kan ada teknologi pangan. Ya, saya juga berpikir bahwa kita akan mendirikan suatu pusat studi atau pusat riset, yaitu tentang inovasi pengolahan. Salah satunya adalah tentang pengolahan tempe. Jadi nanti tempe ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk makanan maupun minuman, yang itu nanti bisa juga dilakukan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa mulai mengerti, oh tempe itu ada gunanya seperti ini kan ya. Dan itu akan lebih bagus kalau kita bisa punya konsep from seed to table. Jadi intinya bahwa dari hulu sampai ke hilir itu bisa menghasilkan suatu produk yang nyata bagi masyarakat. Bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat ya. Semoga kami juga bisa membina masyarakat sekarang di Semarang gitu ya. Diharapkan khususnya UMKM. Pastinya. Gitu. UMKM salah satu juga untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia juga ya, Bu Lucy ya. Ternyata nih dari UKSW, saya juga UKSW loh, Bu. Ilmu Komunikasi 2015. Waduh. Baik. Terlepas dari UKSW, kita tetapnya ke ini ya, Universitas Karangturi ya. Itu masa lama saya. Masa lama saya juga. Baik Bu, nanti kita mungkin ngobrol UKSW di belakang ini ya. Iya, nanti aja. Oke, kemudian tadi kan berarti memang basicnya biologi gitu. Biologi ya. Saya mikrobiologi. Ingin banget menaikkan derajat dari si tempe itu. Kemudian sebelumnya tuh dari dosen UKSW, sebelumnya lagi apa? Enggak, saya memang langsung S1 itu masuk UKSW. Terus langsung lulus langsung di situ juga. Jadi terlalu lama di Salatiga. Terlalu lama. Sehingga 2023 saya tampaknya kok ingin hijrah ke Semarang gitu. Langsung jadi rektor loh. Suka dukanya Bu apa sih? Di Karangturi. Karangturi memang masih berjalan 4 tahun efektif gitu ya. Memang kita harus memang berjuang, tetapi bagi saya tawaran untuk menjadi rektor itu adalah kalau saya sendiri sebagai tantangan dalam hidup saya ya. Saya sudah menjabat di UKSW dengan berbagai level,
mulai dari pengatur lab, naik lagi kaprodi, naik lagi 3 kali dekan, begitu menurut saya sudah cukup gitu ya. Pengalaman itu kemudian ya istilahnya itu kalau bagi saya tawaran ini sangat menantang dan menguji diri saya, apakah saya mampu sih untuk mengembangkan suatu university gitu ya. Kalau mengembangkan fakultas saya sudah menilai ada keberhasilan untuk peningkatan mahasiswa, dan juga saya terlibat di pengurus sekolah, yaitu di bawah Gereja Betani itu saya menjadi ketua pengurus Yayasan Anak Terang yang membawahi dari PAUD sampai dengan SMP, dari nol juga, dan ternyata sekarang sudah menjadi the best sekolah swasta di Salatiga gitu ya. Jadi itu adalah ya kepuasan aja ya, bukan persoalan money, tetapi kepuasan batin yang bisa meningkatkan ketika kita bekerja, kita ada hasil yang luar biasa, itu sudah sangat membanggakan bagi saya. Ya, melayaninya terjawab. Ya. Jadi bagi saya hidup itu lebih penting kalau berguna bagi orang lain, gitu ya. Bermanfaat gitu ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu menjadi position di rektor, begitu satu tanggung jawab yang sangat besar. Sangat besar sekali Ibu. Sangat besar karena baru ya, jadi kita harus membangun sistem dan lain-lain gitu, sangat besar gitu ya. Semoga Tuhan memampukan saya, amin. itu aja. Terkait sistem yang baru, sebenarnya yang mau di-upgrade itu apa dari sistem sebelumnya di Karangturi? Ya, ini memang karena baru banyak hal yang perlu di-upgrade ya, yaitu tentang juga terutama itu yang penting itu pendataan ya. Jadi karena sekarang itu akreditasi kan sangat berat ya. Benar. Jadi pendataan itu menurut saya database itu sangat penting sekali. Database di dalam Tridharma perguruan tinggi, baik pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tentunya sebelum pendataan, tentu aktivitas Tridharma ini harus berjalan sepenuhnya oleh dosen-dosen dan mahasiswa gitu ya. Nah, oleh karena itu memang tugas saya adalah menghantarkan semua ini ke depan supaya berjalannya lancar gitu ya, step by step tentu ya. Kemudian Bu, ini kan ada kurikulum tematis, kemudian internshipnya atau magangnya ini di industri-industri, ini bisa diceritakan nih pada Tribuners? Ya, jadi saya berpikir bahwa lulusan sarjana itu harusnya terserap. Karena banyak juga perguruan tinggi menghasilkan ribuan sarjana, tetapi kalau kita lihat itu tidak terserap secara baik ya. Nah, saya ingin bahwa lulusan-lulusan yang ada di Unkartur ini kita bisa istilahnya memberikan arahan supaya kalau bisa itu di bidangnya, kalau bisa ya. Tetapi kalau tidak pun tidak masalah, asal dia bisa berkreasi dan berinovasi kembali ya. Tentu tidak bisa juga pure dari S1 kemudian dia fokus dan itu tidak bisa beraplikasi ya. Tentunya harus bisa juga untuk multi talent lah ya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang saya berpikir untuk bisa bekerja sama baik dengan industri-industri karena kebetulan ini lulusan SMA Karangturi itu 80% pengusaha. Wow. Ya, oleh karena itu saya mulai menjajaki satu persatu ini siapa yang kita bisa ajak untuk partner supaya harapannya itu dari Unkartur itu zero jobless. Ya, zero jobless. Jadi begitu lulus itu bahkan belum lulus dia magang sudah ditawari pekerjaan. Benar. Gitu maksud saya ya. Sehingga nantinya dari situ orang akan melihat bahwa kita tidak meluluskan itu pengangguran gitu loh. Sarjana pengangguran ya. Saya kira ini yang sangat penting sekali karena tujuan dari kuliah endingnya tuh kan pasti bekerja. Benar sekali. Ya enggak? Gak mungkin nganggur dong. Pasti kan, gak mungkin nganggur kan. Kebanyakan kan santer terdengar tuh abis S1 percuma nih kuliah, nanti ujung-ujungnya juga itu, nganggur. Maksud saya begitu. Sehingga maksud saya tematis itu begini, kalau kita sudah menemukan berbagai industri yang bersedia, misalkan di PT Marimas yang saya tahu ya, karena kebetulan bosnya kan ketua pengurus ya, kita lebih dekat gitu ya. Itu membutuhkan apa aja? Ya, dari situ membutuhkan apa aja. Kemudian mungkin mahasiswa TP
jelas bisa masuk ya dalam Iya, produksi dan quality control Teknologi gitu ya. pangan ya. Ya, tetapi mungkin manajemen juga bisa masuk juga. Ya, akunting juga bisa masuk juga kan, sehingga yang dibutuhkan itu sebenarnya apa di dalam industri itu. Itu harus ada percakapan dari awal. Nah, ini mahasiswa harus sebelum masuk ke industri itu harus diarahkan dulu. Benar. Nanti kamu magang di sana ini harus mengerjakan A, B, C, D, E. Nah, ini maksud saya ini adalah tugasnya koordinator lapangan dosen yang nanti akan membimbing mahasiswa secara tuntas. Gitu ya. Sampai dapat kerjaan begitu ya. Nanti sampai dapat pekerjaan harapannya begitu. Pastinya masih ingat juga sama Universitas Karangturi ya kalau udah sukses ya. Kemudian Bu, tujuan sebenarnya visi misi dari Universitas Karangturi ini apa sih? Ya itu tadi garis yang perlu digaris bawah itu sebenarnya hanya entrepreneurship ya. Dan itu berkarakter, berdaya saing berdaya juga, saing, berdaya cipta juga, bisa create something gitu ya Bu. Ya, jadi entrepreneur itu harus dibedakan ya dengan marketing ya, bukan. Entrepreneur itu harus punya daya cipta, dan inovasi. Itu harus kreatif dan inovasi itu harus, sehingga dia bisa menghasilkan suatu hal yang memang baru belum ada gitu. sama sekali ya. Iya, harapannya ke sana. Jadi beda dengan marketing. Benar. Kalau marketing kan saya beli ini saya jual 5.000, saya jual 10.000. Itu marketing kalau ya. Reseller itu marketing. Ya, reseller kalau ya. Udah punya bahannya atau create sendiri itu si sendiri. pengusahanya gitu ya, Bu ya. Dan itu pun sebenarnya tidak harus dalam bentuk orang berjualan ya, entrepreneur itu, tetapi ketika kita bekerja misalkan di industri ya, bagian R&D, penelitian dan riset itu, dia bisa menciptakan sesuatu hal produk yang baru ya. Seperti Indofood itu produk mie instan sangat beragam sekali. Disitulah dibutuhkan inovasi dan kreasi. Si R&D-nya itu tadi. Ya, itu. Ya. Kemudian tadi sudah visi dan misi. Pastinya kata kuncinya memang entrepreneurship. Kemudian pasti juga harus berdaya cipta, karena harus create something itu tadi ya Bu. Tidak seperti marketing pada umumnya. Yang diutamakan itu dari Universitas Karangturi. Kemudian nih Bu, sebenarnya karakter seorang pengusaha yang benar, bijak menurut Universitas Karangturi itu apa sih? Ya, sebenarnya begini ya. Kalau menurut saya itu yang perlu dijunjung tinggi itu etika. Ya, ini penting sekali karena banyak sekarang yang penilaian saya orang lupa terhadap etika. Ya. Misalkan serobotan tentang klaim produk tertentu, hak cipta gitu itu kan masuknya etika ya, gitu ya. Nah, itu menurut saya kejujuran dari itu sangat penting sekali. Ya. Selain kejujuran tentunya ada apa lagi? Seorang pengusaha atau entrepreneur itu tadi yang saya katakan harus ulet. Ya, harus ulet. Bisa apa aja gitu. Ya, jadi kalau jatuh sekali itu masih belum apa-apa. Masih gitu biasa aja. Jadi kalau usaha sekali jatuh ya itu hal yang biasa ya. Tetapi bagaimana untuk mengevaluasi mengapa itu tidak berhasil dan harus bangkit kembali, gitu ya. How to, gimana sih caranya untuk bangkit kembali, evaluasi ke depannya itu kayak gimana? Jadi kalau yang saya alami ya sebenarnya selama saya 35 tahun di UKSW sebagai pendidik itu bukan hal yang mulus. Ya, bukan hal yang selalu enak. Banyak gerunjal-gerunjal. Ya, banyak juga ya karena tadi itu mungkin etika dan sebagainya, antar teman dan sebagainya itu kan menjadi satu hal yang pengalaman ya, yang kita bisa gali begitu kan ya. Di dalam memimpin, leadership itu sangat penting juga menurut saya ya. Jadi walaupun dia menjadi entrepreneur, tetapi juga leadership ini harus kuat juga. Bagaimana ya lah? Kalau bagi saya pemimpin ini ya harus juga ada bijak, tetapi juga ada ketegasan. Integritas gitu kan? juga integritas ya, tentu ya, kejujuran, responsibility itu juga. Ya, itu yang penting juga. Yang sangat penting. Ya, pastinya yang pertama tadi jujur ya Bu. Jujur, karena kalau dari awal udah nggak jujur bakal buyar semuanya. Itu buyar itu sudah. Sampai ke bawah-bawahnya bakal ribet-ribet gitu ya Bu. Kemudian tadi karakter seorang pengusaha sendiri. Kalau dari Ibu sendiri kan pasti sibuk banget nih ya sebagai akademisi. Kemudian ada usaha lain juga nggak sih Bu? Oh enggak. Nggak ada. Saya memang fokus. Pendidikan. Waduh, passionnya memang untuk saya pendidikan. Saya memang ditawari beberapa pengusaha untuk membuat produk. Yang tempe itu tadi? Ya, tempe tadi memang dulu Ransmart Jakarta itu sudah meminta sebenarnya untuk tempe ikan
sehari bisa 1.000 pack. Saya bilang mohon maaf saya belum siap karena saya bukan pengusaha, ya kan? Saya pendidik dan saya peneliti. Jadi saya menawarkan kalau ada satu investor yang memang dunia bisnis itu bisa juga gitu kan. Ya, jadi saya lebih fokus pada risetnya gitu ya. Gitu ya. Nah, seorang pendidik ya, yang nanti mungkin saya kalau sudah tidak menjadi pendidik itu apa lain tuh? lagi. Baru deh ya kali. Jadi pengusaha tempe terbesar di Jawa Tengah ya. mungkin ya. Jadi itu rintisan saya mungkin nanti di masa-masa tua gitu ya. Terkait masa tua boleh tanya izin gak sih Bu? Sekarang usia berapa sih Bu? Udah tua. Waduh. Jangan disebut ya. Tapi boleh ini gak Bu? Kepala 6 yang jelas. Kepala 6 baik. Kepala Tebak 6, ya Tribuners ya, kepala 6 pokoknya. Mungkin mahasiswa-mahasiswinya ada yang udah tahu. Nah itu kalau mahasiswa yang muda-muda begini saya selalu tuntut harus lebih kreatif dan lebih inovatif, kerja keras ya gitu ya. Tapi juga perlu kerja cerdas. Kerja cerdas ya. Kerja cerdas itu penting. Karena kalau kerja keras doang capek. Nah, kalau kerja terus gitu tapi nggak strategi, nggak ada gitu ya mubazir ya kan. Capek, menghabiskan tenaga. Benar sekali, menghabiskan uang juga ya. Baik, tadi pastinya ini ya udah spill pesan untuk para mahasiswanya ya, harus kerja cerdas ya Bu ya. Cerdas. Masa kalian anak muda-muda kalah sama yang sudah luar biasa ini. Sudah berpengalaman ya Bu, sudah melalang buana kemana aja. Kemudian Bu, tadi sudah karakter. Kemudian untuk pengajarnya sendiri, tadi kan mahasiswa. Untuk pengajarnya sendiri ini kualitasnya bagaimana dalam mendidik para mahasiswa di Ya, selama ini kalau saya amati itu ya masih fine ya. Tetapi memang harus diakui harus lebih memacu mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri gitu. Ya, diri. Memang masih muda-muda sih ya. Masih muda juga. Jadi masih harus berlatih terus ya. Kalau bagi saya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau belajar. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Kemudian sinergi nih Bu, sinergi dengan siapa saja sih? Mungkin stakeholder terkait dengan Karang Turi, salah satunya tadi Marimas juga. Ya. Kemudian? Ya. Jadi ini ada beberapa alumni yang akan saya hubungi itu Cimori itu alumni juga. Ya, itu karena itu fermented food juga ya. Terus nanti ada beberapa bank BPR itu yang terkait dengan akuntansi. Terus ada sekolah itu yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Begitu ya. Jadi memang sangat beragam. Beragam banget ya. Saking beragamnya pasti Tribuners yang ada di rumah mungkin yang mau join Karang Turi nih Bu. Kalau mau join atau jadi mahasiswa barunya nih bisa menghubungi kemana sih Bu? Bisa ke websitenya, bagian Markom ya. Marketing komunikasinya juga. Pastinya ada Instagramnya juga di Karang Turi ya Bu ya. Oke. Nanti ada di bawah sini ya Tribuners ya. Baik, kemudian silakan, pastinya Bu ini sudah banyak banget kita bahas terkait Karang Turi sendiri. Nah, Bella mau senggol sedikit untuk Ibu sendiri nih, membagi keseimbangan, lebih tepatnya menyeimbangkan waktu antara pekerjaan sebagai seorang pendidik dengan keluarga ini bagaimana? Ya, ini penting. Tips bagi istri-istri dan ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Kebetulan saya itu tipikal orang yang tidak mau menyerah. Wow. Ya. Walaupun saya buka sedikit, suami sejak lama sakit ya. Tetapi saya harus bisa untuk mengatasi rumah dan juga bisa mengatasi bekerja. Dua hal yang saya harus bisa mengatur secara waktu, gitu ya. Nah, saat suami sakit itu anak saya tuh masih 2 tahun itu, ya. Jadi memang satu perjuangan yang tidak mudah. Dan dari situ tampaknya saya justru dididik oleh Tuhan untuk bisa lebih kuat dan lebih kuat. Itu yang saya alami, gitu ya. Karena sejak itu tidak tahu kenapa saya selalu dipilih untuk menjadi pimpinan yang ada di UKSW begitu ya, sehingga katakan itu saya tidak pernah berhenti untuk tidak memimpin lah istilahnya ya. Terakhir itu mengapa saya baru bisa pindah ke Unkartur tahun 2023 karena di November 30 bulan tahun 22 itu saya baru berhenti dari dekan. Dulunya saya mau lebih awal berhenti tetapi tidak diperkenankan, harus menyelesaikan tugas tanggung jawab secara tuntas. Oleh karena itu saya mengatakan ke pihak Unkartur saya baru bisa di Januari 2023. Ya, nah itu memang
bagi saya bahwa ini sangat saya diberkati dan diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kalau saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya nggak kuat ya untuk menanggung semua beban yang ada gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan sampai dengan hari ini saya juga masih sehat gitu ya, dan diberi kekuatan. Yang harapannya juga saya bisa mengembangkan beban, atau bukan beban tapi pekerjaan yang baru ini untuk menjadi lebih baik gitu ya. Lebih baik ya, pastinya. yang jelas saya bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Kalau udah A nggak bisa, saya harus cari opsi B gitu ya. Jadi planningnya udah banyak sebenarnya. B nggak bisa, harus C gitu Udah ya. ada timeline Jadi sendiri sudah nih pasti. terrekam di sini gitu luar ya, biasa. gitu ya. Wow. Jadinya harus ada opsi-opsi yang ada. Pasti Ya. ini mudanya Bu Lucy, mudanya hobinya nggak rebahan ya? Nggak ada. Mudanya pasti bikin sesuatu yang baru ya. Saya sejak kecil suka bergerak. Nah itu dia, pengen jadi pemimpin yang luar biasa Karena seperti ini Bu Lucy. mungkin didikan orang tua ya. Mama Iya, saya benar-benar. itu dulu kalau anaknya tidur siang nggak suka. Oh malah Diberi aktivitas apa? Karena putri kan, Baik. ayo masak, bukan apa-apa Oke. gitu ya. Itu sehingga membuat saya nggak suka tidur siang saya. wow. Sampai dengan hari ini. Luar biasa. Ini ya buat kalian mungkin yang hobi rebahan, kalian gak akan bisa jadi pemimpin luar biasa seperti Ibu Saya nih. tidur per hari hanya berapa jam ya? Berapa jam memang Bu? Ya paling 5-6 lah, enggak penuh. Padahal Ya, ini ya normalnya 8 jam ya. rumahnya 8. Tapi kesehatan aman ya Bu ya? Aman, masih aman. Puji Tuhan. Ya. Karena itu tadi never give up ya, jiwanya Ya, tetap never give muda. up ya. Saya kalau belum berhasil itu rasanya nggak bisa terima tuh. Kenapa ya gitu ya? Ibu kelahiran bulan apa sih Bu? April. Oh April. Aries. Oh, Aries. Saya Aquarius Bu. Baik, never mind. Pentingnya tadi. Aries kan keras ya. keras ini ya Bu untuk mendapatkan sesuatu pokoknya Ya, harus ya. dapat, kalau enggak Harus gue cari cara saya. yang lain deh Ya, gitu. ya, Ya. gitu. Dan berhasil Liga sekarang Ya, Bu. ya, Luar ya. biasa. Ya, itu Gak kelihatan kalau kepala 6 loh Bu. Hah? Gak kelihatan, masih kepala 5 Ya lah. itu anugerah lah. Anugerah ya. Ya. Luar biasa. Pokoknya Ibu pasti tidak ada sampai di titik ini pastinya tanpa pertolongan Tuhan juga, Ya, tanpa pasti dukungan lah, keluarga pasti. juga, Ya, tanpa pasti. dukungan juga mahasiswa-mahasiswanya juga. Ya. Dan teman-teman lain. Dan teman-teman ya. rekan-rekan kerjanya, akademisi juga Ya, yang ya. lain. Kemudian Bu, apa sih sebenarnya harapan untuk Karangturi ke depannya Bu? Silakan bisa disampaikan. Ya, saya ingin bahwa Universitas Nasional Karangturi ke depan itu minimal menjadi universitas rujukan, terutama ya mungkin step pertama itu di Semarang dulu begitu ya, sehingga bisa menjadi rujukan bagi lulusan SMA begitu ya. Dan juga ini kan kami tuh memiliki SMA Karangturi yang cukup besar ya. Ya. Cukup besar lah, harapannya nanti anak-anak lulusan SMA Karangturi juga bisa continue ke Universitas Nasional Karangturi karena fondasi pendidikannya sama. Gitu. Ya, itu yang penting. Harapannya itu ya Bu. Ya, karena SMA-nya kan juga SMP dan lain-lain sudah ke entrepreneur semua. Ya, sehingga SMP maksud sudah saya tuh entrepreneur. menyambung gitu loh. Oke. Ya. Lebih kerennya lagi kalau kalian dari SMP Karangturi kemudian SMA kuliahnya di Karangturi juga. Ya. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Lagi Bu Bella masih kepo juga sebenarnya daya tarik tersendiri yang membedakan Universitas Karangturi dengan yang lainnya selain pastinya entrepreneur itu apa sih Bu? Ya tadi menurut saya Satu karakter aja, ya, karakternya. karakter ya. Kami Oh. sangat pantau ya karakter dosen maupun karakter mahasiswanya. Pendidik dan juga mahasiswanya ya, juga. ya, jadi tidak hanya mahasiswa tetapi setahu saya cukup keras juga tentang pemantauan karakter dari pendidik-pendidiknya. Penting banget. Ya, disiplin itu utama. Disiplinnya tinggi banget. Lulusannya sendiri Bu, ini yang paling apa ya, yang mungkin bisa ditonjolkan nih dari yang lain apa Bu? Kami baru meluluskan satu angkatan Mhm. yang lalu itu wisuda ada 26 lulusan dan itu memang sudah bekerja semuanya. Wow. 26 itu nanti di bulan September kami akan meluluskan angkatan yang kedua dengan harapan bisa sekitar 80-an ya. Itu ya, tidak 26 lagi tapi 80-an, dan dengan harapan nanti coba kita lihat bahwa lulusan 80 ini juga harusnya tidak jobless begitu, juga sudah hopefully ada jangan sampai pekerjaan ada. semuanya begitu. Dan kalau saya lihat 26 ini variasi pekerjaannya cukup baik. Ada yang sudah merintis pekerjaan itu sebagai kepala cabang atau CEO yang
GNT di Jawa Tengah misalkan gitu ya. Jadi memang sudah ada tren jiwa entrepreneurnya ke sana untuk wirausaha ke sana begitu. Dan ada juga memang yang bekerja di industri-industri, ada yang di Marimas, ada yang di Hortimat, ada yang di mana itu jadi sudah bekerja semua. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau udah di Karangturi pasti kerja gitu ya. Karena udah dididik juga untuk jadi yang entrepreneur penting yang lulus biasa. tidak kelaparan. Lulus nggak kelaparan ya, nggak mungkin makan mie instan terus ya Bu. Baik, kemudian Bu, tadi sudah harapan untuk Karangturi. Kemudian nih Bu, pesan khusus untuk para mahasiswanya, silakan. Ya, para mahasiswa Unkartur, saya berharap sebagai rektor Anda semuanya bisa studi dengan penuh semangat, dengan serius tetapi juga santai dan bisa memahami semua apa yang kami berikan dan terutama adalah ciptakan kreasi dan ciptakan inovasi. Bangkitkan prestasi yang ada selama berkuliah, selama Anda belajar begitu ya. Semoga nanti semua itu nanti akan Anda peroleh ketika Anda rasakan ketika Anda lulus dari Unkartur yang ada. Untuk Anda lebih bisa berkreasi di dalam dunia pekerjaan atau dunia nyata. Semakin ke sana, semakin tahun, dunia nyata ini akan semakin berat. Karena kompetitornya akan semakin banyak. Ya, ketika Anda ada di level yang biasa-biasa saja, itu nanti akan menjadi hal yang sangat sulit untuk bisa mengembangkan diri. Yang kedua adalah Anda jangan takut untuk belajar bahasa. Bahasa itu sangat dibutuhkan untuk komunikasi global. Ya, jadi Anda harus juga bisa memahami lebih dari satu bahasa. Ya, minimal bahasa asing, bahasa Inggris itu harus dipahami. Dan kedua yang kami berikan adalah bahasa Mandarin, itu juga bisa Anda pahami sehingga itu adalah cikal bakal Anda untuk bisa mengembangkan karir di kemudian hari. Semoga semua lulusan Unkartur bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi Indonesia. Begitu. Luar biasa Bu, pastinya berguna untuk sebuah orang ya. Kemudian last but not least, 3 kata untuk Universitas Karangturi, silakan. Universitas Nasional Karangturi, educate, empower, elevate. Luar biasa. Kita mau sounding bersama ya Bu, Universitas Karangturi ya. 1, 2, 3, Universitas Universitas Karangturi, educate, empower, elevate. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih Bu Lucy untuk waktunya di Terima kasih Mbak Bella ya. Sehat selalu. Sehat apapun selalu yang dikerjakan juga. dibuat berhasil. Kemudian program-program kedepannya untuk Universitas Karangturi semakin luar biasa dan berdaya cipta tinggi pastinya. Terima kasih. Tidak stuck di tengah jalan tetapi berkelanjutan. Semangat sekali lagi. Semangat. Bu. Terima Salam kasih juga untuk ya. para pendidik lainnya dan juga mahasiswa luar Terima biasa kasih. yang ada di Karangturi. Ya Tribuners, demikian untuk Jackpot Tribun Podcast hari ini. Dan pesan yang bisa diambil hari ini adalah pengusaha yang sukses perlu kualitas untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan tuntas dan berintegritas. Jangan lupa kalau pengen jadi pengusaha yang sukses harus kuliah di Universitas Karangturi, Kota Semarang. Dan saya Yunika Abella, mewakili segenap kru yang bertugas. Pastinya jangan lupa untuk tetap saksikan semua program yang ada di Tribun Cetak. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun. Jackpot Tribun Podcast.